Ini taruh mana sih? Gini deh, kalau peralatan itu naruhnya sembarangan. Ini dia yang aku cari. Aku nyari penggorengan dari tadi. Udah ada teman masak, maaf ya. Aku tadi ribet banget karena nyari penggorengan. Kenapa mesti penggorengan ini? Karena hari ini aku akan masak telur. Telur itu kan di setiap kulkas juga pasti ada. Dan kenapa harus penggorengannya yang datar seperti ini? Karena akan aku goreng, jadi biar gorengnya banyak. Sekali lagi, mama ogah rugi. Jangan sampai ngabisin gas atau minyak ya kan? Seperti apa telur yang akan aku masak? Yang pasti sih telur yang akan aku masak kali ini akan bikin kamu gini. Nah, mau tahu akan aku masak seperti apa telurnya? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Nah, ini nih yang pasti selalu ada di kulkas kamu kan, telur. Dan kali ini aku akan masak telur ceplok kecap pedas. Seperti anting aku nih. Tuh kan. Jadi aku juga udah siapin telur ceplok aku sendiri. Bahan-bahannya adalah yang pertama telur dan juga ada bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, 5 buah cabai rawit dan 2 cabai keriting, 1 buah tomat, dan kemudian ada saus tiram, kecap manis, daun bawang, dan pasangan fenomenal yang tidak boleh terpisahkan, gula dan garam. Nanti akan aku hias dengan bawang goreng dan juga potongan cabai merah. Nah, sekarang kita mulai aja. Yang pertama adalah aku mau menggoreng telur dulu. Atau kalau anak aku bilang adalah telur ceplok. Kita akan ceplok dulu telurnya. Kalau teman masak mau telurnya itu crispy di sampingnya, berarti harus pakai minyak yang agak banyak dan begitu dimasukin telurnya harus panas sekali minyaknya. Tapi kalau ternyata maunya yang pinggirnya lembut gitu kan, bisa pakai api kecil menggorengnya, jadi jangan terlalu panas-panas banget minyaknya. Aku maunya yang crispy, jadi aku akan tunggu minyaknya sampai panas. Nah, sekarang minyaknya sudah panas, jadi aku akan menggoreng telurnya. Kalau mau mecahin telur, di permukaan yang rata. Kenapa? Karena kalau di permukaan yang biasanya kan kita kalau memecahkan telur kan di sudut meja atau pakai pisau, kulitnya suka masuk ke dalam telur. Jadi dipukul aja di tempat yang rata dan kemudian tinggal dipecahkan. Tuh, lihat nggak telurnya kan jadi crispy. Kita tunggu. Oke, ini akan kita tunggu sampai dengan telurnya matang. Untuk masakan ini sih menurut aku yang paling enak adalah kuning telurnya itu harus matang. Nah, kalau misalnya mau pakai telur ayam kampung boleh nggak? Boleh, tapi telur ayam kampung itu kan lebih kecil dibanding telur ayam negeri. Tapi manfaatnya juga banyak, karena telur ayam kampung itu kolesterolnya lebih rendah dibandingkan telur ayam negeri. Emang kenapa sih nggak boleh setengah matang? Ya bukannya nggak boleh, masa nggak boleh, tapi jangan terlalu sering karena ada kandungan bakteri salmonellanya yang bisa berbahaya kalau terlalu banyak. Nggak heran orang-orang banyak yang menyimpan telur di kulkasnya karena memang telur itu banyak banget manfaatnya. Nggak cuma untuk perut yang bikin kenyang, tapi juga untuk kecantikan. Kuning telurnya bisa loh untuk masker atau misalnya buat ngangkat-ngangkat komedo di hidung ya sambil nonton Masak Enak gitu kan, sambil nyatet-nyatet resep ya, kamu pemburu resep, tinggal pakai tuh diolesin ke sini nih. Ya, kalau hidungnya maksimalis agak banyakan, kalau hidungnya minimalis kayak aku ya dikit aja putih telurnya. Terus tunggu kering, tinggal dikelopekin, bisa ngangkat komedo deh. Terus kalau putih telurnya buat masker, kuning telurnya buat apa?
Kuning telurnya juga bisa sih buat masker. Tapi kalau misalnya mau bikin kue yang pakai kuning telur aja itu lebih moist. Jadi rasanya tuh lebih enak. Nah teman masak, kalau ternyata kamu termasuk yang nggak terlalu suka telur, mau diganti boleh nggak? Boleh. Kamu punyanya apa? Tahu, boleh pakai tahu. Terong, boleh pakai terong. Dengan bumbu yang sama, sebetulnya kita bisa membuat banyak sekali masakan. Jadi harus selalu kreatif untuk menghidangkan masakan untuk keluarga tersayang. Kalau sekarang aku telur aja, pertama yang murah. Terus kalau nggak suka telur diceplok gimana dong? Boleh didadar kok, atau boleh juga telurnya direbus. Dengan bumbu ini, telur rebus juga bisa. Tapi kalau telur rebus, mendingan digoreng dulu sebentar. Supaya nggak mercik, sebelum digoreng telur rebusnya ditusuk-tusuk dulu pakai garpu. Jadi dia nggak mercik-mercik. Nah, ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang akan kita tumis dan juga untuk membuat sausnya. Kita masak sampai bumbunya matang. Nah, kalau udah kering seperti ini, kita akan tambahkan air, kemudian baru kita akan masukkan bahan berikutnya. Kecium nggak sampai sana? Aduh, ini aroma cabai itu memang luar biasa ya. Kalau bisa masak langsung sore ini dipraktekkan untuk buka puasa juga oke banget. Atau mungkin yang suka telat-telat bangun kalau sahur karena belum ada yang bangunin ya. Siapa tahu habis lebaran jodohnya datang. Ya, sekarang kita masukkan aja telurnya. Aku pakai 5 sih. Anggota keluarga aku tuh cuma berempat. Aku pakai 5 karena suka aja gitu tiba-tiba yang satu mau nambah. Jadi ya sudah, kita bikin. Kita aduk sebentar sambil kita kasih garam dan gula. Ngomongin soal telur ceplok, ingat nggak sih baru-baru ini kan ada telur ceplok yang viral banget tuh. Yang di Pontianak kalau nggak salah ya, telur ceplok dikasih bumbu, kecap dan juga gorengan bawang putih. Itu aja enak, jadi menurut aku telur itu nggak pernah ada salahnya. Selalu dibikin masakan apa juga jadi enak. Sudah matang nih, berarti sudah waktunya saya untuk menyajikannya. Nah, ini dia telur ceplok kecap manis, menu yang praktis untuk kamu ala Ami Zain. Jadi bisa langsung kamu buat nih untuk menu Ramadan kali ini. Mau tahu menu-menu spesial selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Tahu udah, ayam, tepung, terigu, tepung beras. Airnya mana? Ya, nggak lengkap nih. Teman masak udah siap di situ. Maaf ya, bahan aku belum lengkap. Kalau mau masak itu, semua persiapannya harus lengkap dulu. Jadi kita nggak bingung kalau mau masak-masak kemana gitu. Jadi nggak mundar-mandir, mundar-mandir. Mendingan kita siapin ya. Kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Kali ini aku mau buat menu untuk berbuka puasa. Kalau orang Indonesia berbuka puasa tuh biasanya selalu nyari gorengan. Kurang afdol kalau misalnya nggak pakai gorengan ya. Nah, kali ini aku akan membuat tahu ayam pedas. Dan bumbu-bumbunya dan juga bahan-bahannya adalah tahu. Kali ini aku pakai 15 potong tahu pong. Dan untuk isiannya, aku pakai dada ayam
yang aku rebus dan kemudian aku suwir-suwir. Bawang merah, bawang putih, dynamite duo. The next dynamite duo adalah cabai keriting dan juga cabai rawit merah. Setelah itu, daun salam. Kemudian juga ada pala bubuk, santan. Untuk tepungnya aku pakai tepung terigu, tepung beras yang akan aku larutkan dengan air. Nah sekarang kita langsung buat aja. Yang pertama adalah aku akan membuat isiannya dulu. Tadi aku sudah menghaluskan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nah hasil halusnya adalah yang ini. Langsung kita panaskan minyak ya. Minyaknya sudah panas, jadi langsung kita masukkan bumbu halusnya. Kita masukkan daun salam, diremet-remet dulu biar wangi. Nah, tahu itu adalah bahan makanan yang paling mudah untuk dibuat berbagai masakan. Dibikin tahu goreng seperti yang aku buat sekarang bisa. Mau dibikin misalnya menu utama sapo tahu dengan daging cincang juga bisa. Jadi selalu harus ada nih tahu di kulkas kamu nih teman masak. Nah kalau misalnya kamu pemburu resep dari tadi apa resepnya yang mana. Gak usah bingung, tenang, udah follow belum Instagram kita @masakenak_net karena kita akan selalu posting resep-resepnya. Tapi ditonton juga setiap hari ya. Kenapa? Karena nanti kamu bingung cara masaknya gimana. Sekarang ini adalah daging dada yang sudah aku rebus. Kulitnya dimasukin apa enggak? Boleh dimasukin aja semua. Nah, setelah ditumis, aku akan tambahkan santan. Sebetulnya sih kalau misalnya mau pakai air biasa juga nggak apa-apa. Tapi santan ini membuat ayamnya jadi lebih gurih. Ya, sekarang kita akan kasih gula dan juga garam. Aku juga akan kasih pala. Jangan lupa kalau masak selalu harus cuci tangan dulu. Kalau misalnya mungkin teman masak lagi diet, bisa mengkonsumsi tahu juga loh. Karena biasanya tahu ini juga masuk dalam menu-menu diet, tapi tidak digoreng. Jadi menu yang aku share kali ini, mohon maaf nih agak kurang cocok untuk diet-diet. Ini cocoknya untuk yang lagi lapar, habis puasa, mau buka puasa, terus mau makan yang pedas ya. Nanti juga aku akan kasih spesial di tahu aku ini. Pokoknya yang makan nanti akan terkejut. Ayam aku sepertinya sudah matang nih. Kita langsung angkat, siapkan, kita dinginkan dulu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam tahunya. Tebak, tahu apa yang ngagetin? Aku lagi mikirin kamu, tahu-tahu kamu ada di belakang aku. Oh. Udah yuk langsung kita isi ya. Nah, ini ayamnya sudah aku masukkan ke dalam tahu. Tapi jangan bilang-bilang, aku mau kasih jebakan. Nih, potongan cabai. Sorry, kamu beruntung sekali hari ini. Karena yang paling enak makan tahu itu dikenyes pakai cabai, betul kan? Jadi kita masukin aja sebagai surprise hari ini. Kalau misalnya anak-anak kan nggak suka pedas, terus gimana dong Mi? Tenang, boleh kok isiannya diganti. Misalnya diisi dengan tumisan sayur yang dikasih soun atau bihun. Bumbunya tinggal dikasih saus tiram, tumisan bawang. Nah itu udah jadi deh, udah enak. Jangan lupa garam ladanya juga ya. Sekarang kita campurkan 120 gram terigu dengan kurang lebih 70 sampai dengan 80 gram tepung beras. Tepung beras yang membuat nanti
kulit tahu kita jadi crispy. Aku kasih garam. Dan kemudian aku kasih sedikit merica. Aku aduk dulu, nanti akan aku campur juga aku berikan baking powder. Sekarang kita akan campur dengan air. Aku mau adonan tepungnya itu tidak kental, tapi lebih ke encer. Nah, sekarang waktunya kita untuk menggoreng tahu goreng ayam pedas ini. Dipastikan cabenya harus masuk karena kalau enggak nanti dia mercik. Kalau mungkin di pasar dekat rumah teman-teman masak semua susah mencari tahu pong, bisa ganti pakai tahu putih biasa. Tapi kalau tahu pong itu kan dalamnya kosong, dia kopong. Nah, kalau tahu putih biasa dalamnya dikeruk dulu. Tahu yang dikeruknya dikemanain dong? Rugi, nggak boleh dibuang. Mama-mama kan nggak mau rugi. Jadi dicampur ke ayamnya, ayamnya bisa dihaluskan bersama isian tahunya. Nah, tahu goreng ayam pedas aku sudah jadi. Aku mau lihat nih isinya nih. Waduh, bunyi dong. Aduh. Yum. Tapi nggak boleh lebih dekat lagi ya, harus tahan diri nih. Oke, sekarang aku akan sajikan tahu goreng ayam pedas aku kali ini. Aku pakai sambal kecap yang isinya ada kecap, kemudian cabai rawit, irisan cabai rawit, dan aku beri sedikit jeruk nipis. Teman masak, ini dia tahu goreng ayam pedas ala Amizen untuk menu kamu berbuka puasa. Gampang kan membuatnya? Jadi kamu harus coba nih. Aku akan masak lagi dengan menu yang gak kalah spesial dan pastinya juga simple. Dan menu ini adalah request dari teman masak. Siapa ya? Jangan-jangan ini resep kamu. Tungguin, jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Ini makanannya seger. Dari Karen Unity yang request, tolong dong dimasakin makanan simple dari tahu dan juga telur. Aku maunya sih yang pedas-pedas gitu. Siap Karen, your wish is my command. Kita akan buat sup telur tahu pedas. Nah, bahan-bahannya yang pasti ada tahu, ada telur, kemudian sayur-sayurannya aku pakai ini adalah bok choy, dan aku pakai tauge, juga ada bawang bombay, daun bawang, jeruk nipis, kemudian cabai bubuk. Kurang pedas apa nih Karen? Dan Dynamite Duo, gula garam. Yang ini adalah bumbu andalan, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat yang akan aku haluskan. Nah, ini adalah bumbu yang sudah aku haluskan. Karen, aku juga udah gak sabar nih mau bikin resep kamu.
Kita mulai aja ya. Yang pertama kita panaskan dulu sedikit minyak. Karen, sebetulnya aku membuat resep sup telur tahu pedas ini terinspirasi dari sup pedas Korea gitu. Untuk kamu-kamu K-popers atau jangan-jangan ARMY, aku mau coba resepnya, tapi ini terinspirasi ya. Ini adalah ala aku buat Karen Unity dan juga buat kamu nih, teman-teman pemburu resep. Bahan yang dipakai pas banget nih Karen, karena memang tahu dan juga telur itu adalah bahan makanan yang sering banget kita temui di kulkas rumah kita masing-masing. Karena mau dimasak apa aja enak, digoreng enak, dibikin sup juga boleh. Dikombinasikan telur dan juga tahu itu juga enak. Telur kan protein, kemudian tahu juga protein nabati. Nah, kita perlu sayur-sayurannya juga nih biar seratnya banyak. Kalau kita mengkonsumsi cabai, kita juga bisa meningkatkan nafsu makan. Buktinya nih, kalau dikasih sambal goreng terasi misalnya, pasti nggak cukup satu piring nasi, benar kan? Ya, sekarang bumbu halus aku sudah matang, aku akan masukkan tahunya. Nih Karen, kamu kenyang nih makan tahu segini banyak ya, belum lagi nanti telurnya. Kita aduk sebentar. Ini sekarang kita tambahkan air. Airnya boleh diganti ya. Mungkin kalau kamu nih teman masak punya kaldu udang misalnya, bisa diganti airnya dengan menggunakan kaldu udang. Dan kalau saran aku sih, kalau sudah menggunakan kaldu udang, isiannya sekalian dimasukin seafood. Bisa udang, bisa kerang, kemudian juga boleh ditambah jamur misalnya, itu juga enak. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, sekarang kita akan masukkan telur. Tapi telurnya akan kita kocok lepas terlebih dahulu. Setelah masukkan telur harus langsung diaduk biar dia membentuk serabut. Sekali lagi, karena kan sekarang nggak bisa nyicip nih, jadi kasih seasoningnya santai dulu. Nanti kalau sudah mau disajikan, baru kita sesuaikan lagi rasanya. Biar tambah pedas, ini dia cabai bubuk. Pernah nggak sih teman masak, lagi masak-masak begini, tiba-tiba lupa malah nyicip? Ya, itu namanya rejeki ya, tapi jangan dijadiin kebiasaan. Atau jangan pura-pura lupa. Nah, sekarang aku masukkan sawinya. Kemudian aku masukkan bawang bombay karena aku pengennya tekstur bawang bombaynya juga masih crunchy. Dan toge sebentar lagi. Ini sih lengkap ya, sayurnya banyak, kemudian juga proteinnya ada. Kalau masak sayur jangan terlalu lama ya teman masak. Jadi masih ada tekstur crunchy-nya, itu juga lebih enak. Sebenarnya untuk penggunaan tahu alternatifnya banyak banget. Kalau yang suka mungkin lebih lembut, lebih silky, lebih seperti halus di mulut. Nah, bisa menggunakan tofu, itu juga enak sekali. Tapi ada tapinya nih, karena teksturnya itu sangat rapuh. Begitu memasukkan tahu tidak boleh terlalu banyak diaduk, yang ada nanti malah hancur. Jadi saran aku kalau menggunakan tofu masukinnya belakangan, justru setelah sayur baru dimasukkan tofunya. Nah, sudah nih, kalau sudah kita masukkan daun bawang dan kemudian akan aku masukkan air jeruk nipis. Air jeruk nipis itu kalau aku sih lebih suka terakhir-terakhir kalau masakannya sudah matang dan sudah mau diangkat. Jangan terlalu digas air jeruk nipisnya karena kita belum bisa cicip kan. Jadi biarin aja dulu. Nah, setelah nanti sudah menjelang berbuka puasa atau sudah berbuka puasa malahan baru kita cicip. Kalau sudah cocok asamnya nggak usah ditambah lagi, tapi kalau kurang baru kita tambah ketika mau menyajikan. Nah, sudah nih, sekarang waktunya aku untuk menyajikan
sup telur tahu pedas yang di-request oleh Karen Unity. Kita sajikan semuanya ya. Jangan sampai ada yang dibuang dong makanan, sayang. Nah, ini dia nih, sup telur tahu pedas yang di-request oleh Karen. Semoga kamu senang ya Karen, dan semoga juga ini bisa menjadi alternatif menu buka puasa kamu. Dan teman masak yang lain juga silahkan dicoba. Kita akan ketemu lagi pastinya dengan menu-menu yang lebih spesial hanya di sini di Masak Enak. Tapi kalau misalnya kamu juga mau request menu apa yang mau aku masakin, silahkan langsung follow Instagram @masakenak_net. Kasih tahu, nih tolong dong bikinin menu ini dong. Your request will be our command. Amizen pamit dulu ya, karena aku juga mau siap-siap berbuka puasa. Semoga puasa kamu lancar dan sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi besok pastinya hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!